Oke, pernah nggak sih lihat angka-angka IP address kayak gini terus denger kata subnetting dan langsung aduh pusing? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini saya bakal kasih tahu satu rahasia simple, tapi benar-benar bakal mengubah cara Anda melihat subnetting IP selamanya. Udah siap? Nih, lihat kutipan ini. Ini bukti nyata banget. Ini tuh bukan soal latar belakang teknis atau ijazah Anda apa. Poinnya simple banget. Kalau dia aja bisa, ya Anda juga pasti bisa. Ini bukan sulap. Ini cuma soal nemuin metode yang pas. Dan metode itu yang bakal kita bedah sekarang juga. Jadi, apa dong rahasianya? Gini, lupakan buang jauh-jauh semua perhitungan biner yang bikin kepala ngebul itu. Serius, kita bakal pakai semacam resep yang super simple. Sebuah metode praktis yang bikin kita bisa nemuin semua jawaban yang kita butuhin cuma pakai matematika dasar. Iya, matematika dasar. Betul, kita akan fokus ke satu resep praktis buat alamat IP kelas C. Mungkin ada yang nanya, kenapa kelas C? Gini, karena di dunia nyata, entah itu jaringan di rumah Anda, kafe, atau kantor kecil, kemungkinan besar ya ini yang bakal Anda temuin. Jadi yuk, kita kuasai dulu yang paling penting dan paling sering kepake. Nah, ini dia jantung dari metode kita. Kita bakal bikin satu tabel referensi dari nol. Beneran, dari nol. Jadi nggak perlu pusing-pusing ngapalin puluhan angka. Kita cuma butuh satu titik awal dan satu aturan yang super-duper sederhana. Dari situ, kita bisa bangun alat sakti yang bakal nyelesain semua masalah subnetting kita. Oke, ini dia satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya angka yang perlu Anda ingat. Anggap aja ini jangkar kita ya, yaitu 28 itu sama dengan 16 address IP. Udah, itu aja. Cuma itu. Cukup ingat satu hal ini dan Anda udah siap buat ngebangun sisanya. Sekarang, lihat deh betapa gampangnya ini. Dari jangkar kita di 28, setiap kali kita turun angka prefiksnya, misalnya dari 28 ke 27, lalu ke 26, kita itu sebenarnya lagi melipat gandakan ukuran jaringan. Jadi rumusnya gampang banget, tinggal kalikan jumlah IP-nya dengan 2. Dari 16 jadi 32, terus 32 jadi 64, dan seterusnya. Intuitif banget kan? Nah, aturan ini juga berlaku sebaliknya. Kalau kita naik angka prefiksnya dari /28 ke /29 terus ke /30, artinya kita lagi memecah jaringan jadi lebih kecil kan? Jadi ya tinggal kita bagi 2 aja jumlah IP-nya. Simple. Dari 16 jadi 8 terus 8 jadi 4. Polanya sama persis cuma beda arah doang. Dan voila, ini dia hasilnya. Cuma modal satu angka awal dan aturan super simple kali 2 atau bagi 2, kita barusan aja ngebangun tabel referensi lengkap buat subnetting kelas C. Keren kan? Alat canggih ini sekarang siap kita pakai buat mecahin masalah apapun. Oke, teori-teorinya cukup dulu. Sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal langsung pakai tabel yang barusan kita bikin buat mecahin soal subnetting di dunia nyata. Yuk kita lihat gimana alat ini bekerja di lapangan. Ini dia tantangan kita. Katakanlah kita punya alamat IP 192.168.1.240 dengan prefiks /25. Tugas kita sekarang adalah jadi detektif dan nemuin 4 hal. Alamat jaringannya, alamat siarannya, rentang host yang bisa dipakai, sama subnet masknya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama gimana? Gampang, kita tinggal lirik tabel kita tadi. Kita cari /25 dan ketemu. Angka kuncinya adalah 128. Ingat-ingat angka ini baik-baik ya, karena 128 ini yaitu jumlah total IP di subnet kita adalah kunci master yang bakal ngebuka semua jawaban berikutnya. Oke, pertama kita cari alamat jaringan. Caranya, kita fokus ke angka terakhir di IP itu, yaitu 240. Terus kita bagi angka itu sama angka kunci kita tadi, 128. Jadi 240 dibagi 128. Nah, kita nggak perlu pusingin koma-komanya. Cukup tanya, 128 bisa masuk ke 240 berapa kali secara utuh? Jawabannya, cuma 1 kali kan? Oke, sekarang kita ambil angka 1 itu, lalu kita kalikan lagi sama 128. Hasilnya tentu saja 128. Nah, angka inilah awal dari blok IP kita. Jadi, alamat jaringan lengkapnya adalah 192.168.1.128. Gampang, potongan puzzle pertama udah beres. Lanjut, kita cari alamat siaran atau broadcast. Gampangnya, ini IP terakhir di blok kita.
Yang ini lebih gampang lagi serius. Tinggal ambil alamat jaringan yang barusan kita dapat, yaitu 128, terus tambahin sama jumlah total IP kita, 128 lagi, habis itu tinggal kurangi 1. Hasilnya adalah 255. Jadi, alamat siaran lengkapnya 192.168.1.255. Cakep! Sekarang kita udah punya titik awal dan titik akhir dari subnet kita. Udah kebayangkan? Nah, ini penting banget buat dipahami. Coba bayangin deh, alamat jaringan sama siaran ini tuh kayak sampul depan dan sampul belakang sebuah buku. Mereka ini penanda batas, tapi bukan bagian dari isi cerita. Artinya, Anda nggak bisa pakai dua alamat ini buat komputer, laptop, atau HP Anda. IP yang benar-benar bisa dipakai itu ada di halaman-halaman di antara kedua sampul itu. Terus gimana cara kita nemuin IP yang bisa dipakai itu? Gampang banget. Alamat IP pertama yang bisa dipakai itu ya 1 angka setelah alamat jaringan. Dan IP terakhir yang bisa dipakai itu ya 1 angka sebelum alamat siaran. Logis kan? Nah, ini dia jawabannya. Rentang IP yang bisa kita pakai buat perangkat-perangkat kita. Jadi, pas Anda nyeting laptop, HP, atau printer di jaringan ini, alamat IP-nya itu harus ada di antara 192.168.1.129 sampai 192.168.1.254. Di luar itu, nggak akan bisa. Oke, tinggal satu potongan puzzle terakhir, subnet mask. Ini apaan lagi? Gampangnya, ini cuma cara lain buat ngasih tahu jaringan seberapa besar ukurannya. Dan rumusnya, wah ini paling gampang dari semua. Angka ajaib 256 dikurangi angka kunci kita tadi, yaitu 128. Hasilnya 128. Nah, angka ini tinggal kita taruh di bagian paling belakang buat dapetin subnet mask lengkapnya. 255.255.255.128. Dan selesai, kita berhasil mecahin seluruh masalahnya. Tuntas! Dan ya begitu caranya. Simple kan? Anda barusan aja nyelesain satu soal subnetting kelas C lengkap. Dari awal sampai akhir. Cuma modal satu tabel simple dan 4 rumus dasar, sekarang Anda punya bekal buat ngadepin soal kayak gini kapan aja. Nggak perlu bingung-bingung lagi. Nah, anggap aja ini contekan pribadi Anda. 4 rumus ini, plus tabel yang sekarang Anda tahu cara bikinnya dari nol, ini adalah toolkit lengkap buat menguasai subnetting. Coba deh simpan ini, terus latihan pakai angka lain. Dijamin, lama-lama ini bakal jadi kebiasaan, bahkan di luar kepala. Jadi kita tutup dengan pemikiran ini ya, subnetting itu bukan cuma soal buat ujian atau sertifikasi loh. Ini adalah skill praktis buat ngebangun sesuatu. Ini fondasi dari gimana caranya semua perangkat kita bisa ngobrol satu sama lain. Jadi sekarang coba pikirin deh, dengan pengetahuan baru ini, jaringan keren apa yang bakal Anda bangun pertama kali? Terima kasih sudah menyimak.